Petani hidroponik. Itulah profesi yang digeluti Putra Raniansah sejak 2 tahun terakhir. Aktivitas menanam sayuran dengan media tanam air ini ia tekuni. Setelah sepakat bersama teman-temannya membentuk sebuah komunitas petani hidroponik. Dari komunitas bernama grup tersebut, Putra kini terus melakukan penanaman, perawatan, dan penjualan sayur hidroponik di kota Sungai Liat. Tak hanya berbisnis, Putra juga memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi sayuran hijau hidroponik. Obrolan tongkrongan lah, yang memang diantara teman-teman kita yang udah mulai sejak 2019, yang bisa mereka jelaskan lah bahwa hidroponik ini bisa peluang banget lah sebelum kita punya kerja. Jadi awalnya di tongkrongan-tongkrongan kita juga yang bikin saya tertarik dan teman-teman yang lain juga ikut. Dalam menanam sayuran hidroponik, diperlukan kehati-hatian dan seni menanam agar hasil tanaman yang dihasilkan maksimal. Ada 3 jenis sayuran yang ditanam oleh Putra, yakni sawi pakcoy, kailan, dan selada. Tahapan penanaman berawal dari penyemaian benih atau biji tanaman ke media tanam rockwool. Di tahapan ini benih tanaman akan tumbuh akar sebelum dibawa ke media tanam baru dengan sistem deep flow teknik atau menggunakan air. Selanjutnya benih yang mulai tumbuh akar, batang, dan daun dipindahkan ke media tanam DFT untuk dilakukan peremajaan selama beberapa hari. Pada tahapan ini, tanaman terus dipantau sebelum dipindahkan kembali ke tempat baru. Setelah berada di tempat baru, tanaman akan semakin tumbuh karena mendapatkan asupan nutrisi yang dipantau oleh petani. Di fase ini, tanaman terus mengalami pertumbuhan menuju tanaman yang siap panen. Tanaman yang tumbuh besar dan siap panen terus dilakukan perawatan. Bagian daun atau dahan yang mati dibersihkan, dan bila ditemukan hama akan langsung dibersihkan. Tanaman yang berumur 30 hari selanjutnya akan dipilih kembali sebelum dipanen. Tantangan bagi kita adalah seperti kupu-kupu, belalang yang masuk ke greenhouse kita, karena mereka itu salah satu bisa dibilang hama lah untuk di tanaman hidroponik. Makanya kebanyakan kita menggunakan greenhouse agar mencegah datangnya hama-hama seperti belalang dan kupu-kupu. Sebagai petani muda, Putra tidak mendapatkan ilmunya secara otodidak. Ia belajar dari Dodi Tardiana, seorang insinyur pertanian yang kurang lebih selama 10 tahun menggeluti budidaya hidroponik. Dari Dodi, para petani muda mendapatkan ilmu menanam benih, merawat tanaman, mencegah hama, hingga memanen yang baik. Dodi mengatakan budidaya tanaman hidroponik sangat berpotensi untuk dikembangkan di Bangka Belitung. Kondisi alam di Bangka Belitung juga tidak akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman hidroponik selama perawatan dilakukan dengan benar. Jadi di hidroponik ini pemenuhan unsur haranya harus benar-benar ya lah. Jatuhnya ada sekitar 16 unsur hara yang harus dipenuhi oleh tanaman itu, yang bisa diserap sama tanaman sehingga tanaman itu bisa bertumbuh kembang dengan bagus. Coba kita masukkan loh itu. Perbandingannya dengan aklimasi yang ada di ini di lingkungan kita gitu. Di lingkungan kita bisa bagaimana kayak gitu. Suhunya bagaimana. Setelah ditanam dan dirawat, sayuran hidroponik siap dipanen. Sayuran dipilih kembali oleh petani untuk menentukan kualitas sayuran yang layak dijual. Petani hanya akan memilih sayuran dengan kualitas baik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Sayuran yang telah dipanen
dijual langsung ke masyarakat yang datang ke kebun hidroponik. Selain itu, saat ini petani juga telah menjadi pemasok rutin sayuran hidroponik untuk sejumlah resto di kota Sungai Liat. Kalau kita jualan masih end user dan udah supply ke beberapa restoran. Untuk peminat di kalangan masyarakat yang banyak itu selada, terus sawi pakcoy, sama kailan. Tapi kalau kailan kita khususnya masih ke resto-resto yang ada di kota kita ini. Untuk kailan tergantung, kalau biasanya per minggu bisa 10 kilo, bisa lebih, tergantung permintaan dari resto-resto. Salah seorang konsumen, Nurpa Dila, mengatakan ia selalu membeli sayuran hidroponik di kebun yang dikelola Putra. Ia mengatakan sayuran hidroponik dipilih karena kualitasnya yang lebih baik dan rasa yang lebih segar daripada sayuran yang ditanam secara konvensional. Sebagai generasi muda, Nurpa Dila mengatakan konsumsi sayuran hidroponik sudah menjadi kebiasaannya sejak beberapa tahun terakhir untuk menjalani pola hidup sehat. Kalau sayur hidroponik itu dia menawarkan lebih ke udah bersih, terus juga kita tuh jadinya lebih segar gitu pas ngeliat. Pas beli itu aja tuh kayak, wah ini kayak berasa beli buket bunga, padahal itu adalah buket sayur gitu. Jadi itu sih yang paling aku suka dari beli sayur hidroponik. Jadi seger banget dan tahan lama. Jadi kalau misalnya disimpan selama, pernah waktu itu aku 1 minggu nyimpan di kulkas pun itu masih seger gitu. Tidak hanya mengembangkan tanaman hidroponik sebagai bisnis, Putra selaku petani muda berharap ke depannya masyarakat semakin teredukasi akan pentingnya mengkonsumsi sayuran. Menurutnya, edukasi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa mengkonsumsi sayuran hidroponik sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kita targetnya ingin bagaimana cara kita mengedukasikan bahwa sayur hidroponik ini sangat bagus, sangat baik untuk kesehatan kita, dan untuk skala bisnis kita memang fokus untuk scale up lah, untuk memperbesar, memperbanyak modul untuk kita bisa bergantung di tanaman hidroponik ini sendiri untuk kehidupan sehari-hari. Usaha pertanian hidroponik yang dimulai oleh Putra dan komunitasnya diharapkan dapat terus berlanjut dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang digerakkan oleh generasi muda.